Aku, Rahmat, seorang pria berusia 32 tahun yang hidup sederhana di desa. Sehari-hari, aku bekerja sebagai petani dan terkadang berdagang hasil panen di pasar. Hidupku biasa saja, sampai suatu malam aku bertemu dengannya, seorang wanita yang mengubah segalanya. Malam itu aku pulang dari ladang lebih larut dari biasanya. Jalan setapak yang kulewati gelap dan sunyi. Angin malam berembus dingin, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Tiba-tiba, di bawah pohon besar di tepi jalan, aku melihat seorang wanita berdiri sendirian. Dia mengenakan kebaya merah dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya sangat cantik, lebih cantik dari wanita manapun yang pernah kulihat. Mata hitamnya menatapku lekat-lekat, dan senyumnya begitu memikat. "Sedang apa sendirian di sini, Mbak?" tanyaku sedikit ragu. Wanita itu hanya tersenyum, lalu berkata dengan suara lembut, "Aku menunggumu, Mas Rahmat." Aku terkejut. Bagaimana mungkin dia tahu namaku? Namun entah kenapa, aku tidak merasa takut. Justru ada ketertarikan yang aneh dalam hatiku. Tanpa sadar, aku mengajak wanita itu berbicara lebih lama. Dia memperkenalkan diri sebagai Sari. Kami berjalan bersama menuju rumahku, berbincang sepanjang jalan, seakan kami sudah saling mengenal sejak lama. Sesampainya di rumah, Sari menatap rumahku dan tersenyum. "Boleh aku tinggal di sini malam ini, Mas?" Aku ragu sejenak. Namun karena merasa kasihan dan entah mengapa tak bisa menolak pesonanya, aku mengangguk. Malam itu aku tidur di ruang tamu, sementara Sari menumpang di kamar kosong. Namun sepanjang malam, aku mendengar suara bisikan halus dari kamarnya, seolah ada orang lain berbicara dengannya. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari segala keganjilan yang akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, Sari masih ada di rumahku. Dia tampak begitu tenang, duduk di teras sambil menatap langit pagi. Seolah-olah dia sudah terbiasa berada di sini. "Apa rencanamu selanjutnya, Sari?" tanyaku sedikit canggung. Dia tersenyum lembut. "Jika Mas Rahmat berkenan, aku ingin tinggal di sini lebih lama." Aku terdiam. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku sulit berkata tidak. Sejak pertama kali melihatnya, aku merasa terikat. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk jatuh cinta. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sari tetap di rumahku, membantuku mengurus segala hal, dari memasak hingga merawat ladang. Anehnya, keberadaannya membawa keberuntungan. Panenku lebih baik dari sebelumnya, daganganku laris, dan setiap usaha yang kulakukan selalu sukses. Tetangga mulai bertanya-tanya siapa Sari, dari mana asalnya. Aku hanya menjawab bahwa dia wanita yang kutemui dalam perjalanan pulang dan kami saling mencintai. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk menikahinya. Namun yang aneh, Sari menolak ketika aku ingin mengadakan pesta atau meminta wali dari pihaknya. "Aku sebatang kara, Mas. Tak ada siapapun untuk diundang," ujarnya dengan tatapan sendu. Karena terlalu mencintainya, aku menuruti semua keinginannya. Pernikahan kami hanya disaksikan oleh penghulu dan beberapa tetangga. Malam itu, Sari resmi menjadi istriku. Namun, ada satu kejadian aneh yang mulai membuatku berpikir. Saat malam pertama, aku melihat sesuatu di balik bayangan bulan yang menerobos jendela kamar. Sesuatu seperti sosok lain berdiri di belakang Sari. Aku mengira itu hanya bayangan atau imajinasiku. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang salah. Pernikahanku dengan Sari berjalan lancar. Dia istri yang sempurna, rajin, penyayang, dan selalu membuat hidupku lebih mudah. Sejak menikah dengannya, rezekiku mengalir deras.
Aku yang dulunya hanya seorang petani biasa, kini bisa membeli tanah lebih luas dan membuka usaha baru. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di pikiranku. Sari tidak pernah salat. Awalnya, aku mengira dia hanya lupa atau terlalu lelah. Tapi setelah berbulan-bulan menikah, dia sama sekali tidak pernah menyentuh sajadah. Setiap kali aku mengajaknya untuk salat bersama, dia selalu menghindar dengan berbagai alasan. Masa duluan, aku masih sibuk di dapur, katanya suatu sore saat aku hendak salat maghrib. "Besok saja mas, badanku lagi kurang enak," ujarnya di lain waktu. Anehnya, setiap kali aku mengumandangkan azan di rumah atau membaca Al-Quran, Sari selalu menghindar. Kadang dia tiba-tiba keluar rumah atau pura-pura tertidur. Suatu malam, aku mencoba mengajaknya berbicara. "Sari, kenapa kamu tidak pernah salat?" Tanyaku hati-hati. Dia menatapku dengan mata yang sulit kuartikan. Senyumnya tetap ada, tapi ada sesuatu yang dingin dalam tatapannya. "Aku belum siap, mas. Doakan saja aku ya." Aku mengangguk, meskipun hatiku gelisah. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu baik tidak mau mendekat kepada Tuhan? Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Di tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara berbisik dari ruang tamu. Suara itu lirih, seperti percakapan antara dua orang. Saat aku mengintip dari balik pintu kamar, aku melihat Sari duduk sendirian. Tapi anehnya, dia seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Jangan ganggu aku. Aku sudah punya hidupku sendiri," bisiknya dengan nada tegas. Aku merinding. Dengan siapa dia berbicara di tengah malam seperti ini? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus dihantui suara bisikan yang kudengar dari ruang tamu. Aku yakin hanya ada Sari di sana, tetapi mengapa dia seolah berbicara dengan seseorang? Aku mengumpulkan keberanian dan melangkah pelan ke ruang tamu. Saat aku semakin dekat, tiba-tiba aroma busuk menyengat hidungku. Bau itu begitu tajam, seperti daging membusuk yang sudah lama terkubur. Aku berhenti sejenak. Dadaku berdegup kencang. Bau itu datang dari arah istriku. "Sari," suaraku bergetar. Dia menoleh dengan tatapan datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Senyumnya tetap lembut, tetapi matanya terasa kosong. "Mas belum tidur?" tanyanya. Aku berusaha menahan rasa mual akibat bau mengerikan yang kini semakin menyelimuti ruangan. "Aku dengar kamu bicara sama siapa?" Sari tertawa kecil. "Ah, masalah dengar. Aku cuma mengigau." Aku menelan ludah. Entah kenapa, aku tidak yakin dengan jawabannya. Malam itu aku pura-pura tidur, tetapi diam-diam aku mengawasi Sari. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan istriku. Sekitar pukul 3 pagi, aku melihat Sari bangun dari tempat tidur. Dia berjalan perlahan menuju pintu tanpa menyalakan lampu. Aku mengikuti dari belakang dengan hati-hati. Saat aku mengintip dari balik pintu, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Sari berdiri di halaman belakang, tepat di bawah pohon mangga tua. Tubuhnya diam, tetapi mulutnya bergerak, seolah sedang berbisik dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kemudian, perlahan, dia mulai tersenyum. Senyum yang bukan seperti biasanya. Senyum itu terlalu lebar, terlalu menyeramkan. Aku merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhku. Siapa sebenarnya wanita yang kunikahi ini? Pagi harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun pikiranku dipenuhi kejadian tadi malam. Bau busuk yang aneh, bisikan di tengah malam, dan senyum menyeramkan itu terus terbayang di kepalaku. Saat kami sarapan, aku sengaja mengamati gerak-gerik Sari. Dia tampak seperti istri yang sempurna.
menyiapkan makanan dengan penuh perhatian, dan berbicara dengan lembut. Seakan kejadian semalam tidak pernah terjadi. Namun ada satu hal yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Saat Sari berdiri di dekat jendela, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Cahaya matahari pagi masuk menembus jendela, menciptakan bayangan dari semua benda di ruangan. Aku bisa melihat bayanganku sendiri di lantai. Namun Sari, dia sama sekali tidak memiliki bayangan. Tanganku gemetar. Aku mengerjap beberapa kali, memastikan mataku tidak salah lihat. Tapi kenyataannya tetap sama. Tubuhnya tegak berdiri, tetapi lantai di bawahnya kosong, seolah-olah dia tidak ada di sana. Aku menelan ludah dan mencoba tetap tenang. Aku tidak boleh gegabah. Jika benar dugaanku bahwa Sari bukan manusia, maka aku harus mencari cara untuk membuktikannya tanpa membuatnya curiga. "Sari, ayo kita ke pasar hari ini," ujarku pura-pura santai. Dia tersenyum. "Boleh mas, aku siap-siap dulu." Saat dia masuk ke kamar, aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus mencari seseorang yang paham soal hal-hal gaib. Aku harus tahu siapa sebenarnya wanita yang kini menjadi istriku. Satu hal yang pasti, ini bukan lagi sekadar firasat buruk. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan aku mungkin sudah menikahi sesuatu yang bukan manusia. Sepanjang perjalanan ke pasar, pikiranku terus berkecamuk. Aku melirik ke arah Sari yang duduk di sampingku di atas motor. Dia tampak biasa saja, bahkan sesekali tersenyum kepadaku. Jika aku tidak tahu tentang bayangannya yang hilang, mungkin aku masih menganggapnya manusia seutuhnya. Setibanya di pasar, aku berpura-pura belanja seperti biasa. Namun, tujuanku sebenarnya bukan itu. Aku mencari seseorang, orang yang bisa membantuku memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah membeli beberapa barang, aku akhirnya menemukan Pak Hasan, seorang pria tua yang dikenal sebagai orang pintar di desa. "Pak Hasan, bisa bicara sebentar?" bisikku saat aku berhasil mendekatinya. Pak Hasan menatapku dengan mata penuh selidik. "Ada apa, Mat? Kau tampak gelisah." Aku menarik napas dalam-dalam. "Ini soal istriku, Pak. Aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar dengannya." Pak Hasan mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Aku menelan ludah dan menceritakan semua kejadian aneh yang kualami, dari bau busuk, bisikan di malam hari, hingga fakta bahwa Sari tidak memiliki bayangan. Wajah Pak Hasan perlahan berubah serius. Dia melirik ke arah Sari yang sedang memilih sayuran di kejauhan. "Sejak kapan kau mengenalnya?" tanyanya dengan suara rendah. "Belum lama. Aku bertemu dengannya di jalan malam itu, dan tak lama setelah itu kami menikah," jawabku. Pak Hasan terdiam sejenak. Kemudian dia berbisik, "Rahmat, dengarkan aku baik-baik. Aku tak bisa memastikan apa dia manusia atau bukan, tapi dari tanda-tanda yang kau ceritakan, kau harus berhati-hati. Jika dia bukan manusia, maka kau sudah hidup dengan sesuatu yang berasal dari alam lain." Jantungku berdegup kencang. Aku ingin menyangkalnya, tapi aku tahu ada kebenaran dalam kata-kata Pak Hasan. "Apa yang harus aku lakukan, Pak?" tanyaku, suara hampir bergetar. Pak Hasan menatapku dalam-dalam sebelum menjawab. "Kau harus mengujinya. Ada satu cara untuk mengetahui siapa sebenarnya istrimu. Tapi, kau harus siap menerima kenyataan." Aku menatapnya penuh kebingungan dan ketakutan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sepulang dari pasar, pikiranku dipenuhi kata-kata Pak Hasan. Aku harus menguji Sari, memastikan siapa sebenarnya wanita yang telah kunikahi ini. Namun, aku tidak bisa sembarangan. Jika dia benar-benar bukan manusia, satu langkah salah bisa berakibat fatal. Malam harinya, aku bersikap seperti biasa.
seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sari duduk di ruang tamu, menyisir rambut panjangnya sambil tersenyum padaku. Aku mengamati setiap gerak-geriknya dengan cermat. "Mas, kenapa melamun?" tanyanya lembut. Aku tersenyum tipis. "Enggak, cuma capek saja." Dia mendekat, lalu memijit pundakku dengan tangan dinginnya. Aku menahan napas. Ada sesuatu yang aneh dengan sentuhannya. Terlalu ringan, hampir tidak terasa seperti tangan manusia. Malam semakin larut dan aku akhirnya berani mencoba ujian pertama yang disarankan Pak Hasan. Aku bangun dari tempat tidur dan pura-pura mengambil air minum di dapur. Saat melewati ruang tengah, aku mengambil segenggam garam yang sudah kusiapkan sebelumnya. Menurut Pak Hasan, makhluk gaib akan bereaksi jika terkena garam. Dengan hati-hati aku kembali ke kamar dan berdiri di samping tempat tidur. Sari tampak tertidur nyenyak. Aku menahan napas, lalu perlahan menaburkan garam di sekitar kakinya. Sekilas, tidak ada yang terjadi. Namun beberapa detik kemudian, tubuh Sari tiba-tiba menegang. Aku mundur selangkah. Dia menggerakkan jemarinya dengan kaku. Napasnya menjadi berat. Lalu tiba-tiba, dia membuka mata. Matanya hitam pekat tanpa bola mata putih. Jantungku hampir berhenti. Aku terpaku di tempat, tak mampu bergerak. "Mas, apa yang kau lakukan?" Suara Sari berubah, lebih dalam, lebih mengancam. Aku tersadar, ini bukan mimpi, ini kenyataan. Istriku bukan manusia. Aku terpaku, mata Sari yang hitam pekat menatapku lekat-lekat tanpa berkedip. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisku. "Mas, kenapa menaburkan garam?" Suaranya terdengar aneh, serak, seperti bukan suara manusia lagi. Aku mundur perlahan, mencoba menenangkan diri. Aku hanya ingin mencoba sesuatu, jawabku terbata-bata. Tiba-tiba, tubuh Sari mulai bergetar. Kulitnya berubah pucat kehijauan, dan dari sela-sela bibirnya keluar suara geraman rendah. Bau anyir memenuhi kamar. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa lemas. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak cepat. Dia melompat turun dari tempat tidur dan menatapku dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Mas tidak percaya padaku?" Suara itu kini lebih dingin, hampir tidak memiliki emosi. Aku menelan ludah. "Siapa? Siapa kamu sebenarnya?" Sari tersenyum tipis, tapi senyum itu mengerikan. Perlahan, kulitnya mulai berubah, memudar seperti kabut, memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Tubuhnya semakin tinggi, rambutnya memanjang liar, dan wajahnya, oh Tuhan, tidak lagi menyerupai manusia. Matanya kini merah menyala, mulutnya merekah lebar dengan gigi-gigi tajam mengerikan. Kuku-kukunya memanjang, dan dari tubuhnya keluar aroma busuk yang menusuk hidung. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. "Sekarang Mas sudah tahu, aku bukan manusia," bisiknya pelan, namun menusuk hingga ke tulang. Aku jatuh terduduk, tubuhku gemetar hebat. Bagaimana bisa aku hidup sekian lama dengan makhluk seperti ini tanpa menyadarinya? Sari melangkah mendekat. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menyertainya. "Tapi Mas sudah menjadi milikku. Kau tidak bisa lari," katanya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku merasakan tubuhku semakin lemah, seolah ada sesuatu yang menyedot energiku. Pandanganku mulai kabur. Lalu semuanya menjadi gelap. Kesadaranku perlahan kembali. Tubuhku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadaku. Saat mataku terbuka, aku langsung membeku. Sari atau apapun makhluk itu sedang menindih tubuhku. Wajahnya yang mengerikan hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Matanya yang merah menyala menatapku lekat-lekat, dan bibirnya melengkung dalam senyum mengerikan. "Mas, jangan takut," bisiknya. Suaranya berlapis seperti berasal dari dua orang sekaligus.
Aku mencintaimu. Tangannya yang dingin menyentuh wajahku, membuat bulu kudukku meremang. Aku ingin bergerak, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahanku. Aku mencoba membaca doa dalam hati, tapi lidahku terasa keluh. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku tahu satu hal pasti, aku berada dalam bahaya besar. Kenapa Mas berusaha menolakku? Suara Sari terdengar penuh luka, tapi matanya tetap tajam, penuh ancaman. Bukankah selama ini kita bahagia? Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Dia tersenyum, kali ini lebih lembut, tetapi tetap membuat darahku berdesir. Aku sudah bersamamu sejak malam itu, Mas. Sejak kau bertemu denganku di jalan gelap itu, aku memilihmu. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kembali malam itu. Ya, malam ketika aku bertemu dengan Sari, atau apapun dia. Aku tidak pernah tahu dari mana asalnya, siapa keluarganya, atau bagaimana kehidupannya sebelum bertemu denganku. Semua terjadi begitu cepat, dan aku terlena dalam kebahagiaan semu. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Lanjutnya, kekayaan, rumah besar, hidup yang nyaman. Mas hanya perlu tetap bersamaku selamanya. Aku ingin berteriak, ingin menolak, tapi tubuhku masih terkunci. Napas Sari terasa dingin di leherku, seperti kabut yang menyelimuti tubuhku. Lupakan manusia lain, Mas, bisiknya. Lupakan sholatmu, lupakan Tuhanmu. Kau hanya butuh aku. Saat itu juga, aku sadar, ini bukan sekadar pernikahan biasa. Aku telah menjadi milik sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan yang lebih buruk, aku mungkin tidak bisa lari darinya. Aku terbangun dengan tubuh yang masih lemah. Cahaya matahari pagi masuk melalui celah jendela, seakan mencoba mengusir kegelapan yang menyelimutiku semalam. Aku menoleh ke samping, Sari tertidur dengan wajah damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun aku tahu kebenarannya. Aku mencoba menggerakkan tubuhku. Kali ini aku bisa. Aku perlahan bangkit dari tempat tidur, menahan napas agar tidak membangunkannya. Aku harus pergi dari sini, harus mencari Pak Hasan, siapa saja yang bisa membantuku. Namun saat aku melangkah menuju pintu, suara lembut itu menghentikanku. Mau kemana, Mas? Aku memejamkan mata sejenak sebelum berbalik. Sari kini duduk di ranjang, menatapku dengan tatapan yang aneh. Bukan marah, bukan curiga, tapi penuh keyakinan, seolah dia tahu semua yang kupikirkan. Mas kelihatan gelisah, lanjutnya sambil tersenyum. Ada yang bisa aku bantu? Aku menelan ludah. Aku cuma mau keluar sebentar, udara pagi bagus untuk menyegarkan pikiran. Sari masih tersenyum. Oh, mau ke rumah Pak Hasan? Darahku membeku. Bagaimana dia tahu? Sari bangkit dari ranjang, tubuhnya bergerak anggun namun terasa tidak wajar. Pak Hasan tidak akan bisa membantumu, Mas. Dia sudah tua dan lemah. Tidak seperti aku. Aku mundur selangkah. Detak jantungku berpacu lebih cepat. Apa maksudmu? Sari melangkah mendekat, dan aku semakin mundur hingga punggungku menempel ke pintu. Dia menyentuh dadaku dengan ujung jarinya, dan aku merasakan hawa dingin menembus kulitku. Aku mencintaimu, Mas. Aku ingin kau tetap di sini bersamaku selamanya. Aku merasakan sesuatu yang mengikat tubuhku, tidak terlihat, tapi aku bisa merasakannya. Aku mencoba melangkah, namun kaki-kakiku terasa berat, seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikatku. Aku tidak bisa pergi, aku terjebak, dan aku mulai memahami apa maksudnya. Sari tidak akan pernah membiarkanku pergi. Aku mencoba tetap tenang meskipun hatiku dipenuhi ketakutan. Sari berdiri di depanku, tersenyum lembut, namun ada sesuatu di balik senyum itu yang membuat bulu kudukku meremang.
Aku ingin keluar sebentar, Sari, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Dia menggeleng pelan. Tidak perlu, Mas. Aku bisa memberikan semua yang kau butuhkan di sini. Aku menelan ludah. Aku hanya butuh udara segar. Sari masih tersenyum, tetapi matanya menatapku dengan tajam. Udara segar? Atau Mas ingin mencari cara untuk meninggalkanku? Jantungku berdetak lebih kencang. Dia tahu. Dia selalu tahu apa yang kupikirkan. Aku melangkah mundur, tetapi tiba-tiba tubuhku terasa berat. Kaki-kakiku seolah menempel ke lantai dan hawa dingin menjalari seluruh tubuhku. Aku tak bisa bergerak. Sari, apa yang kau lakukan padaku? Suaraku gemetar. Dia mendekat, wajahnya masih lembut, tetapi kini aku bisa merasakan aura gelap yang mengelilinginya. Mas milikku, bisiknya. Kita akan selalu bersama selamanya. Aku merasakan tekanan di dadaku, seperti ada sesuatu yang menindihku. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhku kaku, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengikatku. Sari mengangkat tangannya, dan tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan bayangannya tampak berlipat ganda. Aku melihat dinding-dinding kamar bergetar, seolah ada sesuatu yang berusaha masuk dari baliknya. Jangan melawan, Mas. Suara Sari terdengar menggema. Kalau Mas tetap bersamaku, Mas akan hidup bahagia selamanya. Aku berusaha memejamkan mata, membaca doa dalam hati. Namun, semakin aku mencoba melawan, semakin kuat cengkeraman yang mengikat tubuhku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku benar-benar terperangkap dalam neraka yang tak terlihat ini. Dadaku masih terasa sesak. Tubuhku tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang menahanku. Aku mencoba membaca ayat kursi dalam hati, tetapi lidahku terasa keluh. Sari menatapku, masih dengan senyumannya yang manis, tapi mata itu bukan milik manusia. Mas, kenapa melawan? Bisiknya. Bukankah selama ini kita bahagia? Aku ingin berteriak, ingin lari dari tempat ini, tapi tubuhku masih terkunci. Tiba-tiba dari balik dinding kamar, aku mendengar suara lirih. Suara seorang lelaki tua yang bergema di dalam kepalaku. Jangan takut, kau masih bisa lepas. Aku tersentak. Suara itu, aku mengenalnya. Itu suara Pak Hasan. Sari tampak berubah. Senyumnya menghilang, wajahnya menegang. Seolah dia juga mendengar suara itu. Aku kembali mencoba membaca doa dalam hati, kali ini dengan lebih kuat. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Saat kata-kata itu terlintas di benakku, tiba-tiba sesuatu terjadi. Tubuhku yang terasa berat mendadak menjadi lebih ringan. Aku bisa menggerakkan jari-jari tanganku. Sari merasakan perubahan itu. Dia mendesis, wajahnya mendadak berubah, matanya membelalak, mulutnya merekah lebih lebar dari ukuran manusia normal, dan dari tenggorokannya keluar suara geraman yang mengerikan. Kau tidak bisa pergi, Mas, bentaknya. Ruangan bergetar, udara di sekelilingku berubah menjadi lebih dingin. Bayangan hitam mulai merayap di dinding, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang mencoba meraihkanku. Aku tahu ini saatnya. Aku harus melawan. Dengan sisa tenaga, aku berusaha menggerakkan tubuhku dan menguatkan bacaan doaku. La ta'khudzuhu sinatu wa la naum. Tiba-tiba Sari menjerit keras. Tangannya mencengkeram kepalanya. Tubuhnya bergetar hebat. Aku melihat celah. Aku harus pergi dari sini. Dengan segala kekuatan yang tersisa, aku mencoba berdiri dan menuju pintu. Tapi apakah aku benar-benar bisa keluar? Aku meraih gagang pintu dengan tangan gemetar, dingin. Seolah pintu ini sudah bertahun-tahun tidak disentuh manusia. Dengan sekuat tenaga, aku memutar knopnya. Terkunci. Aku mengutuk dalam hati. Tidak, ini tidak boleh terjadi.
Aku harus keluar dari sini. Di belakangku, Sari masih bergetar hebat. Tubuhnya semakin berubah, kulitnya mulai mengelupas, memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya. "Mas, jangan pergi." Suaranya bukan lagi suara manusia. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Aku tidak boleh berhenti. Aku mengguncang pintu sekuat tenaga, mencoba mendobraknya. Brak! Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar. Lampu kamar berkelap-kelip liar. Bayangan hitam di dinding bergerak seperti makhluk hidup, dan aroma anyir semakin menusuk hidung. Aku menoleh ke belakang, dan dadaku hampir meledak karena ketakutan. Sari tidak lagi berbentuk manusia. Tubuhnya kini menjulang tinggi, lebih dari 2 meter. Rambutnya menjuntai hingga menyentuh lantai, dan wajahnya, oh Tuhan, wajah itu kini penuh lubang hitam menganga, seperti tidak lagi memiliki mata dan hidung. Dari mulutnya yang besar, terdengar suara rintihan dan tangisan dari banyak orang. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar hebat. "Kau tidak akan pergi dari sini." Suara itu bergemuruh, menggetarkan seluruh ruangan. Aku menjerit dan kembali menendang pintu sekuat tenaga. Brak! Pintu itu terbuka. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar, menembus lorong rumah yang kini terlihat jauh lebih panjang dari sebelumnya. Langkah kakiku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarikku kembali. Di belakangku, suara derap langkah besar menggema. Dia mengejarku. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya terus berlari. Aku harus keluar dari rumah ini. Tapi, apakah aku benar-benar bisa kabur dari jeratnya? Aku terus berlari sekuat tenaga. Keringat dingin mengalir di pelipisku, tetapi tubuhku terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan langkahku. Lorong rumah ini terasa lebih panjang dari biasanya. Seakan-akan aku tidak bergerak mendekati pintu keluar, tetapi justru semakin jauh terperangkap di dalamnya. Di belakangku, suara langkah Sari semakin mendekat. "Mas, jangan pergi." Suaranya menggema, bercampur dengan bisikan-bisikan lain yang memenuhi udara. Aku menoleh sekilas. Astaga! Sari kini melayang di udara. Rambutnya terurai liar seperti makhluk yang keluar dari kegelapan. Mulutnya menganga lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tak wajar. Tangannya yang panjang merentang, berusaha meraihku. Aku menjerit dan mempercepat langkahku. Aku harus keluar. Di kejauhan, samar-samar aku melihat pintu utama. Cahaya pagi dari luar terlihat masuk melalui celah-celahnya. Itu harapanku. Aku mengerahkan seluruh tenagaku, mengabaikan rasa sakit di kaki dan dada yang hampir meledak karena ketakutan. Namun saat aku hampir mencapai pintu, tiba-tiba, dor! Pintu itu tertutup sendiri dengan keras. Aku berhenti mendadak, hampir terguling ke lantai. Tanganku bergetar saat mencoba membuka pintu. Terkunci. Tidak. Aku harus keluar dari sini. Aku memukul-mukul pintu dengan putus asa, sementara suara Sari semakin mendekat. "Mas milikku." Suaranya kini terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan. Aku menoleh dan tubuhku hampir lumpuh melihatnya. Sari kini berada tepat di belakangku. Wajahnya sudah bukan wajah manusia lagi. Itu wajah sesuatu yang berasal dari kegelapan. Aku menjerit, membaca doa sekuat tenaga. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar. Brak, brak, brak. Seseorang mengetuk pintu dengan keras. "Rahmat, buka pintunya." Itu suara Pak Hasan. Aku terisak, mencoba meraih gagang pintu lagi. Tapi, apakah aku benar-benar bisa keluar dari sini? Suara ketukan dari luar semakin keras. Pak Hasan terus berteriak, memanggil namaku. "Rahmat, buka pintunya. Cepat." Tanganku bergetar saat mencoba memutar gagang pintu. Terkunci, masih terkunci. Di belakangku Sari semakin mendekat.
Suara desisannya menggema di telingaku, bercampur dengan bisikan-bisikan mengerikan yang terdengar dari seluruh penjuru rumah. "Mas, jangan pergi." Suaranya bergetar, tapi kini ada sesuatu yang berbeda, seperti perpaduan kemarahan dan kepanikan. Aku merasakan udara di sekelilingku semakin berat. Jantungku berdegup kencang, napasku tersengal. Seakan ada tangan tak kasat mata yang mulai merayap di tubuhku, menarikku kembali ke dalam kegelapan. "Pak Hasan, tolong aku!" Aku berteriak sekuat tenaga. Dari luar, aku mendengar suara lantunan doa. Ayat-ayat suci dibacakan dengan penuh kekhusyukan, menggema di seluruh rumah. Sari mendadak berhenti. Dia merintih kesakitan, memegangi kepalanya. Bayangan hitam yang melingkupinya bergetar hebat, seolah terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. "Argo!" Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan sisa tenaga, aku menghantam pintu sekuat tenaga. Brak! Pintu itu terbuka. Cahaya matahari yang menyilaukan menyambutku. Aku terhuyung keluar, jatuh tersungkur di halaman. Pak Hasan berdiri di depanku, tangannya masih menggenggam tasbih, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Aku menoleh ke belakang. Sari berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya terdistorsi seperti topeng yang meleleh. Matanya penuh amarah dan kesedihan. "Mas!" Suara jeritannya menggema dan tiba-tiba, blar, seluruh rumah itu bergetar hebat. Pintu dan jendelanya tertutup sendiri, seolah menelan kegelapan yang ada di dalamnya. Sari menghilang dari pandanganku, terseret kembali ke dalam rumah yang kini terasa seperti jurang neraka. Aku terengah-engah, masih tak percaya aku berhasil keluar. Pak Hasan membantuku berdiri. "Kau selamat, Nak," katanya dengan suara bergetar. Tapi ini belum selesai. Aku menoleh padanya, tubuhku masih lemas. Belum selesai. Pak Hasan menatap rumah itu dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Jin itu belum sepenuhnya menyerah. Dia akan mencoba mencarimu lagi. Aku merasa darahku membeku. Sari, apakah dia akan kembali? Aku masih terengah-engah. Tubuhku lemas setelah perjuangan keluar dari rumah itu. Matahari sudah tinggi, tetapi hawa dingin masih menyelimuti tubuhku. Pak Hasan menatapku dengan serius. "Nak, kau belum benar-benar bebas. Jin itu akan mencarimu lagi." Aku merinding mendengar ucapannya. Aku berpikir semuanya sudah berakhir, tapi ternyata tidak. "Kita harus segera pergi dari sini," kata Pak Hasan, menggenggam tanganku erat. Aku menurut. Kaki gemetar saat melangkah menjauh dari rumah yang kini terasa sunyi. Tetapi kehadiran Sari masih terasa di sekitarku. Saat kami berjalan, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Setiap bayangan di jalan tampak bergerak, seolah mengikutiku. Sesampainya di rumah Pak Hasan, aku duduk di lantai, masih mencoba menenangkan diri. "Kau harus segera membersihkan diri secara batiniah," ujar Pak Hasan. Aku menatapnya bingung. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Hasan menghela napas. Jin seperti dia tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Dia sudah menanamkan jejaknya di tubuh dan jiwamu. Kalau tidak segera dibersihkan, dia akan datang kembali. Darahku terasa membeku. Aku teringat tatapan Sari sebelum aku keluar dari rumah. Tatapan penuh amarah dan dendam. Aku menelan ludah. Lalu, bagaimana caranya? Pak Hasan berdiri dan mengambil sebuah kendi berisi air. "Kau harus menjalani ruqyah. Ini satu-satunya cara agar jin itu benar-benar pergi." Aku mengangguk lemah. Dalam hati aku tahu, ini belum berakhir. Aku belum sepenuhnya lepas dari Sari. Pak Hasan menyiapkan air ruqyah di dalam kendi tanah liat. Air itu tampak biasa, tetapi ketika dia mulai membaca ayat-ayat suci, aku merasakan sesuatu yang aneh. Dadaku terasa berat. Ada tekanan tak terlihat yang mulai menghimpit tubuhku. Aku berkeringat dingin,
sementara suara Pak Hasan semakin lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku merintih, tubuhku bergetar hebat. Sekujur tubuhku terasa panas, seperti ada sesuatu yang mendidih di dalam darahku. Tiba-tiba terdengar suara desisan di telingaku. Mas, aku masih di sini. Aku menjerit, mencengkeram kepala dengan kedua tanganku. Suara Sari, Pak Hasan tidak berhenti. Ia terus melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh kekhusyukan. Aku merasakan tubuhku semakin panas, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam diriku. Lalu, tubuhku mendadak terpental ke belakang. Aku terhempas ke lantai, terbatuk-batuk hebat. Sesuatu keluar dari mulutku, bukan muntah biasa, melainkan cairan hitam pekat dengan bau menyengat. Pak Hasan mendekat, matanya tajam. Dia masih mencengkeramu, nak. Bertahanlah. Aku berusaha bangkit, tapi tubuhku terasa lumpuh. Dari sudut ruangan, aku melihat sesuatu bergerak di balik bayangan. Sari. Dia berdiri di sana, dengan mata penuh amarah dan luka menganga di wajahnya. Mas, jangan tinggalkan aku. Suaranya terdengar seperti tangisan, tetapi di baliknya ada kebencian yang mendalam. Aku ingin menjerit, tetapi suaraku tercekat. Pak Hasan menuangkan air ruqyah ke tubuhku. Seketika, aku merasakan sesuatu mencakar dari dalam dadaku, sakit luar biasa. Allahu Akbar, seru Pak Hasan sebelum menempelkan telapak tangannya ke dahiku. Seketika, Sari menjerit. Suaranya bergema di seluruh ruangan, memekakan telinga. Bayangannya mulai memudar, tetapi aku bisa merasakan tatapannya yang penuh dendam. Aku terjatuh, tubuhku lemas, pandanganku mulai gelap. Sebelum semuanya menghilang, aku mendengar satu bisikan terakhir dari Sari. Ini belum berakhir, Mas. Lalu semuanya menjadi hitam. Aku tersadar dalam kegelapan. Tubuhku terasa ringan, seperti melayang di udara. Aku mencoba bergerak, tetapi tidak bisa. Suasana di sekelilingku begitu sunyi, hanya ada suara desiran angin yang terdengar samar. Lalu, dari kejauhan, aku melihat sosok yang sangat familiar. Sari. Dia berdiri di tengah kegelapan, mengenakan gaun putih panjang yang berkibar pelan. Wajahnya kali ini tampak lebih manusiawi, lebih lembut. Tetapi ada sesuatu di matanya yang membuatku ngeri. Mas, suaranya berbisik, nyaris tak terdengar. Aku ingin mundur, tetapi kakiku tidak bisa digerakkan. Sari berjalan mendekat, langkahnya pelan namun pasti. Kenapa Mas meninggalkanku? Aku membuka mulut, ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sari kini berdiri tepat di depanku. Wajahnya begitu dekat, aku bisa merasakan napasnya yang dingin menusuk kulit. Kita sudah menikah, Mas. Kita sudah terikat. Suaranya berubah lebih dalam, lebih menyeramkan. Aku merasa dadaku sesak. Tiba-tiba, Sari mengulurkan tangannya dan mencengkeram bahuku dengan kuat. Tangannya begitu dingin, seperti es yang membakar kulit. Aku ingin menjerit, tetapi tubuhku tetap kaku. Tiba-tiba, aku merasakan tarikan kuat di tubuhku. Sesuatu menarikku ke belakang dengan kasar. Pandanganku bergetar, dan dalam sekejap semuanya berubah. Aku tersentak bangun. Aku berada di kamar Pak Hasan. Nafasku terengah-engah, keringat membanjiri tubuhku. Aku melihat sekeliling, memastikan bahwa aku benar-benar sudah terjaga. Pak Hasan duduk di sampingku, wajahnya penuh kekhawatiran. Kau bermimpi? Aku mengangguk lemah. Sari, dia ada di sana. Dia masih mencariku. Pak Hasan menghela napas berat. Aku sudah menduga, jin seperti dia tidak akan menyerah begitu saja. Aku menelan ludah. Apakah aku benar-benar bisa lepas darinya? Ataukah ini baru permulaan? Pak Hasan menatapku dalam-dalam. Ada sesuatu di wajahnya yang membuat dadaku semakin berat. Kau harus melakukan satu hal terakhir, Rahmat.
katanya dengan suara pelan. Aku menelan ludah. "Apa itu, Pak?" Pak Hasan menghela napas. "Ikatan antara kau dan jin itu masih ada. Selama ikatan itu belum diputus, dia akan terus mencarimu, bahkan jika kau pergi sejauh apapun." Darahku berdesir. Aku sudah berusaha kabur, sudah menjalani ruqyah, tapi tetap saja Sari masih ada. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Pak Hasan menatap keluar jendela, ke arah langit yang mulai gelap. "Kau harus kembali ke rumah itu, harus menghadapinya sendiri dan memutuskan ikatan itu." Aku membelalak. Tidak mungkin, Pak. Aku hampir mati di sana." Pak Hasan menepuk pundakku. "Justru karena itu, dia terikat denganmu. Selama kau lari, dia akan terus mengejarmu. Kau harus menyelesaikan ini." Aku menggigit bibir, hatiku bergejolak. Kembali ke rumah itu, menghadapi Sari lagi. Tapi aku sadar tidak ada pilihan lain. Jika aku terus berlari, dia akan selalu menghantuiku. Aku menarik napas dalam-dalam. "Baik, Pak, aku akan melakukannya." Pak Hasan mengangguk. "Kita harus segera berangkat sebelum tengah malam." Aku mengepalkan tangan. Malam ini segalanya akan berakhir. Atau justru baru dimulai. Aku berdiri di depan rumah itu lagi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Hasan berdiri di sampingku, menggenggam tasbihnya erat. "Begitu kau masuk, jangan takut. Jin seperti dia akan menggunakan kelemahanmu untuk menjeratmu lagi," kata Pak Hasan. Aku mengangguk, meskipun jantungku berdegup kencang. Perlahan, aku mendorong pintu rumah yang sudah lama kutinggalkan. Engselnya berderit nyaring. Bau lembab bercampur, amis menyergap hidungku. Begitu aku melangkah masuk, suara bisikan itu kembali terdengar. "Mas, akhirnya pulang juga." Sari, aku melihatnya berdiri di tengah ruangan. Wajahnya masih sama, cantik, tetapi kini tampak lebih pucat. Tatapannya tidak lagi penuh cinta, melainkan kemarahan dan keputusasaan. "Kau kembali untukku, kan?" tanyanya. Suaranya terdengar menggoda, tetapi ada nada mengancam di baliknya. Aku menarik napas panjang. "Aku datang untuk mengakhiri ini, Sari." Matanya membelalak. "Tidak, kau milikku. Kita sudah terikat selamanya." Pak Hasan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Seketika ruangan bergetar hebat. Sari menjerit, tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam pekat. "Aku mencintaimu, Mas. Jangan tinggalkan aku." Aku menutup mata, menahan rasa iba yang hampir muncul. "Ikatan ini harus diputus, Sari. Kau bukan manusia. Aku tidak bisa bersamamu." Tiba-tiba, angin kencang berhembus, menerbangkan benda-benda di sekeliling kami. Bayangan Sari semakin memudar, berputar-putar di udara, seperti terhisap ke dalam pusaran kegelapan. "Mas!" jeritannya menggema di seluruh rumah. Lalu, sunyi. Rumah itu kembali diam. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku lemas. Pak Hasan menepuk pundakku. "Kau sudah bebas, Nak." Aku menghela napas panjang, merasakan beban yang selama ini menghantuiku akhirnya menghilang. Sari akhirnya pergi. Aku bangkit perlahan dan melangkah keluar. Aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Malam itu aku tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, di tengah malam aku terbangun karena suara bisikan yang sangat pelan di telingaku. "Aku masih di sini, Mas.